the Gen Zs are like doing like they're posting about jazz. We have Lofi gitu sekarang. At the time Bayu ya sepupu juga, I said you support each other. I said terus dia juga suka main gitarnya dan then he was feeling it. So that's in the album and we take live and acoustic. So that was nice. Sekarang semuanya pengen viral gitu kan. Dan kalau misalnya itu menjadi sebuah apa ya tujuan utama membuat konten, membuat karya atau apapun, stres sendiri nggak sih jadinya gitu? Meeting an old friend, Amy Sarah. Hi. Welcome to Popbella Sign In. And Popbella. Ini Thank kita nggak mah interviewnya. Popbella Sign In. Okay, Popbella Sign In. Thank you for having me, Amy. Aduh, Yeah. kalau lo tahu Amy Sarah itu suaranya tuh enak banget. Oh my Even God. cuma ngobrol doang tuh kayak. Terus dia tuh bisa berbagai bahasa. Masa? Setahu gue Gitu ya? Spanish, ya nggak? Ya kan? English udahlah, udah wajar ya gitu. In Spanish tuh gue suka dengernya gitu. Gitu. Kalau ngomong tuh very Brooklyn girl. Gak sí. tahu sih. ¿Cómo está? Coba silakan perkenalkan diri lo in Spanish. ¿Cómo está, Popbella? Estoy aquí con mi amiga Bella, con mi amiga linda Ayu. Ayu es linda también. Yo estoy contenta aquí también. Divertida, muy divertida. So, thank you for having me. Muchas gracias. Oh, bene gracias. Bene gracias, Italiano. Sí, it's okay. I'm learning that it's a hard language too. Gitu, pero it's okay, pero está bien. Está bien. Un poco lah, un poco. Adalahnya un poco. Nosotros, tortillas, ya kan, quesadillas. Wah, berarti nggak ada subtitle-nya. Nggak ada ya, oke. Saya capek, saya malas. Makasih loh mengingat itu. Belajar terus deh kalau misalnya yang namanya bahasa biar mengulas. Dan lo memang suka kan bahasa. Banget. Jadi udah bisa apa aja bahasa? Kalau Spanish, kadang kalau bahasa kan masalah latihan kalau ketemu orang ya. Jadi Nueva York, kan, New York bisa banyak belajar karena kan pasti ketemu salah satu alternatif bahasanya kan. Perancis belajar juga. Biasanya sih karena suka nyanyi dalam beberapa bahasa, jadi dari lagu beberapa bahasa, that's how I learn. Itu dari yang bikin tertarik artinya. Itu juga gitu dari lagu juga jadi belajar bahasa juga. So Italiano sih susah banget, Perancis sama Spanyol sih yang sempat belajar bener-bener ambil course. Yang lainnya sih kayak nonton aja atau dengerin gitu kan. Kayak Mandarin dengerin, iya kan. Ada term slang gitu ya. It's fun, but you know. Pero habla español también, sí. Sí, kan? Sí. Gue cuma tahu ya bene gracias. Oh gitu. Italiano es muy diferente de español que lo mismo. Gimana sih ini bahasa? Ngomongin bahasa ini gitu. Memang kan sebagai penyanyi. Oh jadi nyanda ya kan? Enak kan, Wak? Ini interview tersans ya? Tapi angle-nya tolong ini jadi begini. Gue kadang suka lupa. Jadi harus agak maju dikit. Oh gitu ya, oke. Galak bukan sombong, tapi mencegah ada tips ya, ada tips ya. Oke, that's wonderful. This is very comfortable. Nah, ngomongin bahasa, sebagai penyanyi kan penyampaian bahasa lo melalui lirik gitu. Dan setahu gue dari dulu lo kan memang kalau bikin lagu tuh kayak bercerita. Mungkin karena basic lo adalah memang theatrical Broadway, jadi kayaknya lagu-lagu lo tuh rasanya tuh kayak semuanya tuh soundtrack gitu. Is that why lo merilis album Swinging Amy ini dirilis ulang? Atau gimana ceritanya? Well, I think life is full of soundtrack ya. Jadi kayaknya dalam kehidupan tuh kayaknya selalu ada lagu, selalu ada musik, selalu penuh dengan puisi gitu kan. Swingin' Amy kan dikeluarkan 2014 ya. Jadi kayak waktu itu we've gone a long way. And then swing jazz pada saat itu kayak melawan arus banget. And I'm so happy now there's so many. But at the time kan ya berani untuk beda karena dari on rock musikal, teater musikal fresh banget kan, belum lama balik dari New York. And then keluarlah Swingin' Amy karena ketemu dengan beberapa musisi yang cocok gitu, which we're gonna talk soon. Kemudian bagaimana bisa mengemas
oke, cerita aku, and kebetulan lagi momennya I was just like in love with Indo gitu kan, baru balik, oh my god I'm so tertarik dengan semua, akhirnya setelah berapa lama di New York, and kembali lagi ke Indonesia, and then I just love everything about home, terus juga ternyata ada kesempatan untuk main teater musikal, yaitu on rock musikal again, and then keluarlah gimana ya cara bisa mengeluarkan lagu, I just wrote, and then ketemu Mas Agina Rotama, and then that's how albumnya keluar. And fast forward ke satu dekade kemarin baru rilis karena sempet hilang. When it disappear, tapi at the time kayaknya gimana cara ngerilis lagi ya, rilis. And yang mengingatkan justru my followers, my fans, thank you so much yang ngingetin kayak, Amy kok lagunya It Was June udah gak ada lagi gitu kan. Aku suka banget lagunya. And I was like, wait a minute. Hilang. And I'm like, so di saat itu tuh kayak, kok masa sih gitu kan, like hilang dari semua digital. I mean, of course it's technical error ya, kita nggak bisa di luar kontrol. And then I said, yaudah deh, maybe at the time di let go dulu aja gitu kan. And then because sebuah film yang mengajak kolaborasi untuk menginclude lagu-lagu dari Swing and Amy di salah satu film ini, akhirnya aku bilang yaudah deh sekalian aja dirilis Swing and Amy tahun ini. And it's because of the followers that. Oh, I see. Because kalau misalnya aku juga nggak inget kayak what a minute, like fisiknya keluar, digitalnya keluar, terus kayak and then Amy kok nggak ada hilang lagunya, dia cuma di YouTube, what? Like really? Terus kayak Tapi itu, maksudnya pertanyaan gue, selama 1 dekade ini kan lo sempat ngeluarin juga Lara gitu ya, dan kenapa nggak bikin sesuatu yang baru gitu, yang fresh, lo kumpulin dari selama 1 dekade ini menjadi sebuah album baru atau EP baru gitu? Kenapa malah ibaratnya repackage ya bilangnya ya? Kenapa? Apakah memang benar-benar alasannya request dari fans atau lo ingin mengenang sesuatu atau apa? I think lebih ke completing ke completing something yang ternyata hilang gitu kan. And then I believe in restarting over gitu. Karena kalau misalnya yang lama sudah disregard, kayak misalnya kayak udah dihilangin dulu untuk sementara, and then moving on cepet-cepet, what happened to your, belum tuntas gitu kayaknya. So I felt like it was an unfinished business. Swing and Amy itu, dan makanya mungkin ditarik dulu kali ya. The universe semesta bilang, aduh yaudah ilangin dulu, and then why don't you just re-release it later and then retell the story again gitu kan. And then aku tidak memaksakan juga gitu kan, jalannya kebanyakan kemarin itu ke syuting kan, and then soundtrack, film. So I said I'm not gonna force anything. Aku bilang di saat itu mungkin kita as a seniman gitu kan, kita pasti kayak sebagai artis, sebagai musisi gitu, penyanyi, kadang ada inspirasi, kadang kayak oh my god nggak mau memaksakan juga kan. If you forcing it tapi nggak ada jalannya mau gimana. So I just believe that apapun yang kesempatan ada di depan mata diambil dulu aja. And then when the moment is right, the moment is right. Dan ternyata 2024 ini after 10 years kayak kenapa nggak 5 years later, kenapa nggak 7 years later gitu kan. I don't even remember, nggak inget juga sih hilangnya kapan, tapi 10 years later gitu kan, maksudnya emang jalannya emang semesta membawanya ke situ. And it's a better like that. Kayak Jamie Aditya ya, Bo, 10 tahun baru rangkum itu album. Iya ya. Nggak tahu dia. Gitu ya. Itu bikinnya 10 tahun ya kan. Kayak mungkin seniman seperti kalian tuh memang gitu ya. Oke, kalau momennya enggak ya udah. I mean, it's very lucky yang bisa keluar terus-terusan gitu kan. You have a very great support system. Maybe emang emang fokusnya di situ, but maybe because ada sesuatu yang bisa aku bagi selain musik gitu kan. Dan puji Tuhan aku mendapatkan talent lain sebagai hosting, and then sebagai bisa membuat mengisi soundtrack gitu kan. Terus juga at the same time aku bisa acting lagi, syuting. So I said, ya udah if I can membaginya dan kesempatannya di situ, why not gitu kan, daripada kayak ngoyo banget. And then daripada nggak maksimal, mengeluarkan buru-buru, terus akhirnya nggak kena, nggak dari hati, maybe ya udah akhirnya dialihin lagi yang why don't you just restart yang kamu punya, and never too late to restart gitu. So dan alhamdulillah sih the response masih it's very positive, so thank you very much. Gimana rasanya revisiting kembali? Kan tentu 10 tahun yang lalu ketika lo membuat album itu ada perasaan-perasaan yang evolve di situ gitu. Terus 10 tahun kemudian, gila dulu waktu gue
bikin ini rasanya tuh seperti ini, terus lu revisit memori itu lagi, memory lane itu gimana rasanya? Kayak I just felt like I made my peace gitu. Kayaknya makanya dikeluarinnya 10 tahun kemudian, gak kayak mungkin beberapa tahun sebelumnya. Kayak udah, kayak nanti dikeluarin pas lo udah ini deh, pas lo udah kayak ya udah, kalau lo cerita aja and then everything yang dari lagu di semua Swingin' Amy adalah part of a memory. Gitu, memori yang lo ceritakan lagi yang bagaimanapun juga dalam hidup pasti kita ada memori yang indah, memori yang tidak indah gitu kan, yang memori yang ingin diingat tapi it's never gonna be there karena akhirnya mengingatkan lagi bahwa semua dilakukan dengan penuh cinta. So ketika aku melakukan dan mengerjakan album itu adalah penuh dengan cinta sekali gitu, dan aku kayak mengingat Swingin' Amy is full of love gitu kan, banyak cerita dari diri sendiri, cerita dari teman-teman gitu, dan di situ gue juga mikir kayak, gue punya storytelling kayak diary yang bisa, gak apa-apa gue vulnerable gitu kan, gue bisa membagi dan ternyata ceritanya begitu ya. Jadi it's nice to hear it again, dan setelah sekarang kayak dengan myself yang 10 tahun kemudian kayak mendengarkan, gini ya rasanya kayak ketika lagu yang lo tulis itu untuk someone gitu kan, tentang someone, terus lo inget that was a good moment. Ya dulu gue kayak gini ya. Gitu akhirnya kan, kayak yang gue kayak wow, how is this good gitu kan, kayak wow that story gitu kan. Terus ya. Gue juga bisa ngeliat kayak perbedaan lo gitu loh. Masa? Jadi kayak back in the days lo kan very bubbly, terus kayak oh my god, yang sangat ceria dan sangat I'm still ceria. Am I dark? Enggak dark. Lo lebih you found your peace. Itu kelihatan. Saya kayak kelihatan lebih kayak chill. Like just letting go, right? Lebih, just accepting. And you too. Suka yoga soalnya gitu ya. Namaste gitu jadinya ya. Gitu. And then so I mean it's nice. It's a nice feeling kayak ya udah. But it's been 10 years. Nah, ini kan ada satu lagu nih. Satu kata sejuta makna, ini juga menarik karena ini karya Pak Lokamanya Prawiro. Yang menarik adalah melodinya udah ada dari tahun 78. Melodinya Tony ya. Jadi during that period of time tiba-tiba liriknya baru ada 2019. Ini Bapak kayaknya koneknya kayak gitu ya. You know what I mean? Kayak gue 10 tahun baru dirilis. Ini kayak 78 and then it's never too late. Terus music is timeless. Ketemu lo 2024. Itu kan period time-nya tuh luar biasa ya gitu kan. Dan kayaknya memang lo sejiwa tejo sama dia ya. Sejiwa tejo. Wow. Respect sejiwa tejo. Ini bukan momennya nih keluar gitu. Kayak gitu. Gimana cerita berjodohnya sama lagu ini? Itu yang paling menarik adalah ketika kita belum pernah ketemu sama beliau, sama Pak Loka. That's amazing because that's why music is universal, timeless, dan itulah keindahannya musik bisa mempersatukan tanpa harus mempertemukan. Pertama. Kedua, ketika dari tim Pak Loka menghubungi, Amy, kita ada lagu nih, coba dicek dulu, will it suit you? Kira-kira tertarik nggak? Gue dengerin dulu lah. Terima kasih, ini masih rough draft ya. Of course it's always like rough demo, belum ada. Ini pokoknya rough deh melodinya. Coba didengerin dulu and let me know what you think ya kalau tertarik. Lagi dengerin berapa kali, itu dalam beberapa detik. Oh my God, it's like bossa nova, it's Brazilian jazz. Aku dengerin ulang lagi. This is nice. Gue bilang kayak gitu. Belum pernah juga kan menyanyikan lagu genre bossa. So I said, setelah mendengarkan beberapa kali, let's do it gitu. Dan kemudian dikasihlah liriknya, baru dikasih tahu liriknya, it's about a love song. Terus diceritain lagi tentang kisah cintanya Pak Loka, that love it's eternity kan, forever, dan kisah cintanya dengan istrinya yang sudah berdedikasi selama puluhan tahun. Akhirnya I'm like, oh my God, this is a really nice feeling gitu kan, menyanyikan lagu, again kolaborasi, menyanyikan lagu sebuah ciptaan seorang gitu kan, Pak Loka ini, dan I felt like gitu, bisa keluar dari comfort zone dan juga bisa dibebaskan dengan ekspresi gitu kan. Maksudnya, dan gue pun juga that's really nice gitu kan, karena Pak Loka sendiri kan percaya dengan lagu ini dinyanyikan oleh gue gitu kan. And then
boleh dengan karakter sendiri gitu, dengan karakter dan bisa berekspresi walaupun cerita cintanya Paloka, which I've never experienced gitu kan. So itu sebuah kayak okay, this is a new like experience gitu kan, pengalaman yang ini lagu bisa dinyanyiin dengan cara gue tapi tetap esensinya dari lagunya Paloka, dari liriknya personal sekali. So satu kata sejuta makna is such a beautiful song dan gue seneng banget bawanya juga happy juga sih. It's like, you know, it's like a happy song. It's very chill. Maybe that's why. Kayak makanya kayak momennya pas udah chill gitu kayak dapetnya yang chill juga lagunya kan. Again, kan, semesta membawa lo ke situ gitu. Energinya dicari yang sama. Kalau Lara kan it's an emotional thing. Swing and Amy is a very like freedom like of expressing gitu. Sesuai ini era ya. Ya kan, I think it's also semesta banget gitu loh. Jadi I was actually very surprised. And, dan ini lagi nih. Satu dekade itu kan bukan waktu yang cepat ya, tapi sebenarnya kayak itu satu generasi sendiri tuh kan, gitu. Terus beda dong dengan pada saat kita dulu di 2000-an awal, itu kan era-era emo, era-era R&B Y2K gitu, Y2K. Y2K is back loh. Dengan alis lurus doang, ya Allah gitu kan. Shiny. Apakah menurut lo ada perbedaan antara penerimaan generasi sekarang terhadap genre musik lo yang sebenarnya cukup niche ya, semua orang bisa relate gitu atau menerima gitu. Lo menemukan itu nggak? You know what, surprisingly, thanks to TikTok gitu kan. The Gen Zs are like doing like they're posting about jazz. We have Lofi gitu sekarang. You know what I mean? Like itu anak SD nonton loh. Ya makanya sekarang gue kayak nonton gitu. How do you know gitu kayak sekarang you hear like standards Fly Me to the Moon, Love, even more. Terus sekarang juga kayak esensi gitu kan, estetik dari videonya pakai lagu jazz, you know, like random yang kayak you know like tiba-tiba dia ngepost jazz. So I said, okay, this is not bad. Jadi I think anything that you invest gitu, it maybe yang gue invest dengan lagu di Swing and Amy dengan jazz gue pada saat itu nobody wanted to accept, tapi I invested myself karena mungkin suatu hari memang akan ada karena memang musik itu kan universal sekali and it's preference. So you can like Frank Sinatra bisa suka Ella Fitzgerald or like right now Lofi gitu kan. Terus juga ada so many like jazz musicians now sekarang udah kayak banyak jazz bar, udah gig and then festival kemarin juga beragam gitu. So I said sekarang kalau misalnya namanya bikin musik don't think about apakah akan diterima atau enggak, but I think for now adalah membuat musik yang dari diri lo sendiri yang kayaknya ini seru nih gitu kan, buat dari lo sendiri kasih and then somebody's just gonna hear it. Gue pun juga kaget kan kadang-kadang suka ada yang nge-tag gitu kayak like somebody tag me like lagu yang To New York misalnya, or like of course yang paling banyak it was June. So orang kayak that's really like very very surprising 10 tahun kemudian gitu. At the time gue banyak ada tuh momen cerita yang kayak gue nggak bisa masuk ke sebuah penghargaan musik karena liriknya bahasa Inggris. And look sekarang semua pada nyanyi bahasa Inggris. So I said ya udah, gue bilang I'm not gonna stop just because nggak bisa diterima, nggak bisa, kayaknya akan sulit. Tapi memang walaupun niche, berapa tahun kemudian banyak lagi sekarang kita bisa melihat arrangement lagu-lagu gitu kan, tiba-tiba jadi jazz, jadi swing, jadi kayak misalnya like kalau misalnya Lana Del Rey gitu kan, I know she's niche too kan, tapi dia bisa membuat satu lagu kayak akhirnya dimasukkan ke dalam film Great Gatsby misalnya. Padahal kayak terus juga Black Eyed Peas, like you put on, it doesn't matter karena kayaknya kita bisa, musik itu kan bukan buat dikotak-kotakan. So I feel like the generation now, apapun yang mereka merasa kayak relate atau suka, and then they're free to like milih aja gitu, nggak yang gila musik tua banget. I mean sekarang Haba aja bisa balik lagi dan gara-gara TikTok dia ngeluarin album gitu kan. So I said kayaknya emang that's why I said it's a recycle, restarting lagi, dan gue selalu bilang gak akan pernah telat kita untuk memulai lagi, untuk berkarya lagi, because akan selalu ada yang menghargai karya-karya lo. Tergantung cara, I mean it's just tergantung do you want it or not. Lo mau gak menyampaikannya itu? Menarik banget karena ada beberapa musisi yang ngerasa aduh gue kayaknya udah sunset
Iya kan. Yeah. Tapi gue rasa quote lo menarik sih. Okay. Kita nggak pernah tahu, gitu. Jadi sebuah quote gitu. Maksudnya jadi We'll kita nggak pernah never tahu know, gitu. kapan kita akan berkembang Iya lagi, kan? gitu. I mean, kita ngeliat Celine Dion yang kehilangan suaranya, she's missing. So selama sampai aku terus bisa menyanyi, aku menyanyi. Selama aku bisa bersuara dan berkarya, akan terus gitu diusahakan. So I think dan akan seperti ada 10 tahun kemudian lagunya akhirnya dipakai soundtrack untuk film Sehidup Semati oleh Mbak Upi, which I'm very very thankful. Dan itu lagu sendiri gitu. I don't have to collaborate with anybody, kayak okay, it was me and Mas Agi, kita berdua kita bikin. I mean there's a collaboration of beberapa musisi juga ya, almarhum Ade Palo, terus juga Indra Aziz. Tapi kan dimasukkan jadi official soundtrack dan gak 1-2 lagu gitu. So I was like, gila, I'm like, really Mbak, are you serious? I was like, and then the movie is about women empowerment gitu, tentang fokusnya dengan perempuan yang berjuang gitu kan dari abusive relationship. So I said, oh ternyata lagu gue walaupun it's about love, it's about kayak Was Jun aja bisa masuk gitu. Kok bisa masuk? Gue bilang, oh oke. Dan lagu yang tadinya jarang didengerin kayak seperti Mellow Madness gitu, ada satu track yang dimasukkan juga, and then it's a nice scene. So aku merasa it's fine, like you just do, lakukanlah sepenuh hati dan nanti akan ada waktunya siapa yang akan mendengarkan, akan appreciate nantinya. Dan sepertinya generasi sekarang tuh lebih karena ada sosial media lebih terbuka ya. Wawasan mereka juga lebih berkembang karena banyak sih kalau generasi yang baru-baru tuh genre lo apa? Enggak, gue nggak ada genre, kayak ini genre baru. Mereka udah lebih membuka mata dan membuka pengotak-ngotakan si genre ini sih. That's absolutely. Kayak lebih, you're right. Terbuka aja kayak oke gue suka. Seperti dulu kan lo jadi apa nih, bossa nova apa gitu-gitu ya. Sekarang enggak sih. I mean it just depends. I mean you just make and then somebody listens. So. Nice. Nice. It's a nice feeling. Jadi social media like, di album ini apa aja yang akan menjadi sesuatu yang fresh, apa aja yang dibikin baru? Misalnya mungkin yang ada akustikan bareng sama Bayu gitu. Itu juga udah lama juga sih. At the time Bayu belum sesibuk sekarang ya. Jadi ini by the way kenapa melibatkan sepupu sendiri? Apakah karena gratis? Ya itu juga sih. Tapi nggak tahu juga 10 tahun kemudian nggak tahu tiba-tiba dapat invoice sama royalty kayaknya ya. Oh iya, takut ya. Tapi at the time ya sama-sama juga baru kita kan juga waktu itu sama-sama on rock musikal juga, and then gue bilang kayaknya siapa ya yang musisi, yang aktor yang bisa main. At the time kan juga kita kan sekarang kan banyak banget deh kayaknya. Everyone can sing, everyone menurut gue sih kayak kalau aktor, aktris tuh pasti ada lah momen kayak musiknya bisa nyanyi atau hobi dalam memainkan instrumen. So ya udah kenapa nggak. At the time Bayu ya sepupu juga, I said you support each other, I said terus dia juga suka main gitarnya dan he was feeling it, so that's in the album and we take live and acoustic, so that was nice, that was really cool. Kalian memang deket banget ya? Well, sekarang waktunya kayaknya udah jarang banget ketemu sih, tapi kalau misalnya ada acara keluarga ya. Jadi itu apa? Kayak dari nyokap atau bokap persepupuannya? Dari bokap sih. Dari bokap persepupuannya. Second cousin dari bokap. Ya. Makanya dekat. Ya, it's still second cousin, tapi karena di Jakarta dan waktu itu kan bokap memperkenalkan kembali, oh ini loh keluarga, ada kamu punya sepupu ini, so acara keluarga is not that bad after all ya, gitu. Ngambil positifnya aja. Kalau ada pertanyaan yang lain, wow, keluar kanan kiri, you know ya. Sering denger cerita-cerita lo tuh kalau on this story. Jadi ada positifnya kadang ya di keluarga ketemu, and I think I have to thank juga Bayu also juga memperkenalkan gue ke dalam industri ini gitu kan. He's also influential dari awal kan, dia juga suka teater musikal dan memperkenalkan ke Joko Anwar, and so it's nice. Tapi as we grow, I mean
he's busy, I'm busy, he has a family, so but we still kalau ketemu ya it's nice to catch up, tapi ya udah nggak yang aduh mau jadwal ngopi tuh udah susah banget, mau jadwal kayak mau ngejam gitu. It's jadi like I said, it was the moment 10 years ago, gue lagi bisa dia collab, sekarang mau ngajak live aja susah banget gitu kan. So saya syuting ini, and then of course pasti moodnya beda banget, banyak kesibukan. So again, it was the right moment. So it's good time. Nah, jadi kalau sekarang yang ngebantuin untuk project sekarang siapa aja nih untuk album ini? Yang Sungin Amy? Yeah. Oh well. Voter. Ya. Tolong bisa, gue aja geter-geter nih. Tadi gue diemin ya nek. Untung bisa dipotong ya. Karena voter ya. Nanti ada video voter. Everybody knows voter yang aduh. Mau nongol. Blessing in disguise, ada voter. Now he takes care of me. Ya siapa aja nih? Kalau Sungin Amy kan dari dulu kan yang involve adalah tentunya label di Rooftop Sound. Rooftop Sound kan juga sering membuat soundtrack film-filmnya Joko Anwar ya Bang. Agena Rotama yang pasti Bambi Gusti, ada kolaborasi juga lagu Tidur Untukmu. And then almarhum Ade Paloh dalam lagu Lenggang Temaram. I know. Aduh pas kaget banget. And then sama Sigit 3 Pagi kan dalam lagu Lenggang Temaram itu. Also Indra Aziz membantu juga directing It Was June. Terus ada lagu Unidela, terima kasih tuh berdasarkan balerina Indonesia kece sekali Adela. Dan juga cerita sedikit dari Lucky Kuswandi. And then jadi banyak lama ya. Ya, I mean dan masih good friends, dan mereka masih evolve dan dan aku I was just like so happy bisa mendapatkan jadwalnya masih bisa. Ini kan kayaknya sekarang tuh udah kayak impossible gitu, kayak mau ketemu aja tuh that's again. So at the time drive kita, kemauan kita ketika waktu itu oke, bisa kumpulin gak semua mumpung ada waktunya gitu. Itu bikin. So it was great team, and pas dirilis juga pas masih in touch sama Mas Agi juga let's release this. Let's do this. Okay, good. Yeah. Berarti bakal ada kayak klip-klip yang lebih menyegarkan lagi nggak nantinya? Untuk sekarang Sungin Amy kan udah ada music videonya To New York sama Lenggang Temaram ya. So I think for now I just let memperkenalkan kembali dulu aja. Which is like fine gitu kan. Unless somebody wants to budget my production. I'm just gonna be very frank gitu kan. Terus menikmati kembali aja yang belum, memperkenalkan kembali and playing around gitu kan. Bisa mengeksplor lagi apakah lagu-lagu belum dibawakan, and then it's gonna be a showcase dalam waktu dekat juga kan. Jadi membawakan kembali dengan vibe yang beda gitu. Oh gitu. Iya dong, for life. Yay. Kali ini gayanya akan seperti apa, Im? Oh tetap sih. Oh tetap. I mean, there's still always a part of me yang nggak tahu ya gayanya apa ya menurut. I don't know. It's just when I sing. Like it just flows. I let it flow how it is. Kembali menjadi queen of swing. Aduh amin ya. Oh my, there's so many like swing music. Swing ayunan. Tapi belum ada yang seberani lo sih. Maksudnya yang benar-benar lo tuh kan sangat eksploratif ya. Dan lo tuh berani menunjukkan as a Leo. Oh yeah, how do you know? Wait, but tapi berchartnya apa? Like rising and moon ya? Gue gak tahu. Kalau gue gak tahu. You're Pisces. Pisces. Right? Oh, Pisces very chill. Very chill. Very chill kayak dan bisa adaptasi kalau Leo ya begitu. Tergantung, tapi kan ada moon and risingnya. Nah, ada moon. Ada waternya. Kalau apa tuh? Lo apa? Lo nggak tahu ya? Gak tahu. Aduh, harus dikasih. Nanti deh. Jam lahirnya apa ya? Udah nanti ya? Jam lahirnya jam 6 pagi. Oh gitu. Hari Jumat. Tanggal berapa? 11 Maret. Cara kembali ke birth chart. Oke, jadi kita kembali. Jadi belok bener. Super semar banget. Super semar banget. Oh my god. Tapi 6 pagi fix gak? Setengah 6-an gitu. Enggak boleh, harus fix, nggak bisa. Oh, lo nggak bisa ada. You need to like know. I don't remember lah. Yeah. So I'm a Leo and nanti. Jadi
Kenapa? Di era seperti sekarang, okay. yang semuanya tuh harus viral. Does it matter? Does it matter? Does it really matter? Jujur kalau misalnya niatannya untuk apapun itu bikinnya viral, it's not gonna happen. I'm sorry, it's not gonna happen. Tapi menurut gue ya, keluar gitu. No, tapi bener kan maksudnya sekarang semuanya pengen viral gitu kan. Dan kalau misalnya itu menjadi sebuah tujuan utama membuat konten, membuat karya atau apapun, stres sendiri nggak sih jadinya gitu. Akhirnya kita jadi kebawa mental. So I think mungkin kalau misalnya ingin mencapai ke situ gitu kan, mungkin build awareness dari konten, misalnya pakai sound yang popular atau bikin konten yang memang lagi viral, lagi hype gitu kan. So it's fine gitu kalau misalnya seperti itu. Cuman kalau misalnya kayak niatannya kayak gue mau viral, and then melakukan apapun demi mendapatkan, and then capek. I mean good for them, good semua yang maksudnya mempunyai satu niatan seperti itu. Tapi please be aware gitu loh. Kalau niatnya ke situ terus, we have to think about ourselves, diri kita, kesehatan mental kita, gitu kan, bahwa itu sebuah kehidupan lain, gitu kan, viral. And then it's also sementara. Oke, kalau timeless, beberapa tahun kemudian, ingat nggak yang itu yang viral? So sekarang balik lagi, do you want apa yang ingin kau sampaikan biar viral? Apakah misalnya lagunya keren banget, bagus untuk viral? Maybe kebetulan karena lagunya emang lagi momennya pas aja gitu kan, untuk viral gitu kan. So terus kita bikin konten kadang-kadang suka nggak tahu, tiba-tiba jadi viral. And then that's nilai plusnya ada. Ternyata lu bisa melihat bahwa atau nggak merasakan, ternyata gue bikin konten ini kayak biasa aja gitu. Semakin kayak kadang semakin diniatin banget, akhirnya jadi pusing sendiri. Itu aja sih, kayak I just be very mindful aja sih, kayak be present lebih, aja gitu lebih alert gitu, lebih aware bahwa banyak nih yang gitu rebutan gitu. Kita mau rebutan lampu, mau rebutan mic gitu. So but gimana cara sehat dari diri lo sendiri, jangan lupa kesehatan, because at the end of the day it's not gonna matter, akan ada lagi nanti, ada lagi gitu. Kalau misalnya ada, udah. Ini kedewasaan ngomongnya. Oh gitu ya? Sekarang gitu ya? yang lebih gue juga pengen viral, tapi maksudnya gimana dong? Content creator, social media manager gitu kan. Yang penglihatan gue nih ya, Em ya. Lo itu kan memang dari awal you were born sebagai penyanyi gitu. Lo emang udah suka nyanyi dari kecil gitu. Lo udah paham soal menyanyi itu. Gue lahir ada di atas panggung nantinya gitu kan. But then it evolves jadi teater, Broadway, main di film. So then di 2024 ini apakah goal lo sekarang gue akan fokus untuk swingin Emmy, akan fokus untuk bernyanyi, atau akan tetap ada project-project lainnya? Kemarin sudah ada project tapi belum bisa di-review. ada. Menyanyi tetap of course, tetap off air. Itu udah kayak nafas ya. Jadi tetap harus, dan dari tim juga selalu mengingatkan jangan lupa ya nyanyi. But I do miss filming gitu kan. I miss being on stage musical theater, belum ada waktunya. Tapi syuting sih I think it's part of a different experience, mengajarkan kesabaran, mengajarkan how to be here gitu, walaupun harus mengambil masa lalu, menggali. Jadi itu sebuah challenge yang ingin gue gali lagi, karena I think the moment kesempatan itu ketika ada, I felt like dulu I was a different person. I kind of want to show, I mean voice is there, but for acting, I want to show that skill in this growing Amy gitu kan, yang udah kayaknya kayak gue berani untuk menjadi lebih rentan gitu. Ketika pada saat itu gue belum tahu apa yang namanya apa tuh being vulnerable gitu kan. Gue dikasih nasihat sama Bang Joko, kalau when you're doing acting just be vulnerable. Apa be vulnerable? Apa itu kerentanan? Gue taunya sekarang gitu kan, couple years later, okay. And then
alhamdulillah, dapat kesempatan lagi kemarin juga series Nightmares and Daydreams, itu kan 1 episode. There's noise. I was like, is that horror? Gitu lah. Gitu. Jadi mendapatkan kesempatan yang memainkan karakter yang sangatlah beda. So I said, gue pas nonton Amy gitu. Thank you for remembering me. So banyak yang kayak gila ini Amy biasanya glam banget, tiba-tiba jadi kayak hey kamu gitu kan ya. Jadi yang kayak pemancing kerang gitu kan ya. So mendapatkan kesempatan itu dan berani untuk gitu kan menggali aja sih untuk lebih getting out of the zona nyaman gitu. But singing will always be there karena yang membuat gue akan sadar akan kesehatan dan diri ya nyanyi gitu. Gue kayak ini gue punya pita suara gitu kan. Jadi be mindful, kayak inget ya lo juga masih nyanyi gitu kan. Hi Bob Dylan. Keren. So, do you feel content right now? Yeah, I try to. Okay. Tapi kan in life content is temporary, set is temporary, content is cannot be gimana caranya while you feel lagi content, while you feel like you're happy, enjoy the moment. Gitu. And then when there's gonna be sadness, ya dirasain aja. Sambil dengerin lagu Lara, jika you're gonna feel it. And then but aku merasa kayak I think it's about butuh waktu ya untuk bisa mengenal diri sendiri dan bahwa kita tuh butuh waktu sendiri tuh nggak apa-apa untuk mengenal diri kita sendiri kembali gitu. And dan itulah that's why the world needs art gitu kan. There's art in heart, dari hati. Kita balik lagi ke hati, kita balik lagi ke art untuk tahu diri kita. Kalau enggak, who else is gonna know you beside yourself? I'm gonna cry. And that's a wrap. Thank you everyone. Thank you Amy for your time. Thank you. Thank you so much for having me. Pop Bella, semoga bermanfaat. Pop Bella sign out. Bye.